Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi terutama sastra dan teater. Kali ini saya akan membacakan beberapa bagian tulisan di dalam buku Kultur Hak Asasi Manusia di Negara Iliberal. Ya, saya kira ini buku yang relevan ya dalam situasi sekarang. Ini bukunya ada pembatas buku. Editornya Robertus Robert dan Todung Mulya Lubis. Jadi saya akan baca kedua tulisan beliau ya. Oke, selamat mendengarkan. Setelah berlalunya zaman hak, pengantar singkat, Todung Mulya Lubis. Pada 1990, pemikir hak asasi manusia dari Amerika, Lois Henkin, secara bersemangat memproklamirkan apa yang disebutnya sebagai zaman hak. Menurutnya, hak asasi adalah ide zaman kini. Lebih dari itu, ialah satu-satunya ide moral yang telah mendapatkan penerimaan secara universal. Henkin menulis dalam semangat era 90-an, era yang didahului oleh apa yang disebut Huntington sebagai gelombang revolusi demokrasi akhir 1980-an dan perubahan politik yang terus berlangsung hingga akhir 1990-an di berbagai kawasan termasuk di Indonesia pada 1998. Henkin memandang dengan penuh optimisme bahwa zaman hak yang dialaminya akan menjadi zaman bagi segala bangsa. Henkin mewarisi pandangan yang sudah berumur tua sekali ketika Magna Carta dan berbagai dokumen hak asasi manusia dilahirkan, baik itu Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat maupun Prancis. Selanjutnya, kita melihat deretan dokumen hak asasi manusia yang lahir pasca Perang Dunia II sebagai respon terhadap kekuasaan otoritarian yang merampas hak asasi manusia. Eleanor Roosevelt yang ikut menulis Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 meyakini bahwa pemulihan kembali hak asasi manusia akan membawa negara bangsa menjadi tempat yang subur bagi peradaban baru yang menyelamatkan manusia dari pengalaman-pengalaman perang yang buruk yang menghancurkan peradaban manusia. Kita menyaksikan bahwa setelah lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia itu, semua negara di dunia setidaknya dalam tataran formal tanpa kecuali berlomba-lomba menyatakan komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia. Namun demikian, optimisme Henkin itu berumur relatif pendek, sekalipun hak asasi telah menjadi platform dan bahasa baku dalam pergaulan antar bangsa di era globalisasi kini. Namun roh dan nilai-nilai universal serta semangat revolusi demokratis yang diembuskan sebelumnya ternyata kini mulai padam di mana-mana. Sekitar 2 hingga 3 dasawarsa dari deklarasi zaman hak, universalitas hak asasi digerogoti secara parah di banyak tempat. Di Eropa, hak asasi dirongrong oleh kemunculan politik sayap kanan. Di Amerika Serikat, ultranasionalisme dan populisme kanan merajalela di masa Donald Trump. Di kawasan Asia Tenggara, demokrasi di negara-negara yang lahir dari revolusi demokrasi gelombang ketiga bertumbangan. Demokrasi Thailand jatuh ke tangan pemerintahan junta militer. Demokrasi Filipina jatuh ke tangan presiden populis anti-demokrasi Duterte. Di Indonesia, sekalipun tidak separah negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, demokrasi melorot dari stagnasi menjadi regresi. Kita menyaksikan defisit hak asasi hampir seluruh negara di dunia. Seiring dengan melorotnya demokrasi, hak asasi ikut memundur ke belakang. Di negara-negara barat, di mana hak asasi berakar dalam sejarah panjang kepolitikannya, perubahan dalam orientasi sebuah rezim politik
masih bisa direspon secara kritis dan tidak mengubah fondasi dasar-dasar hak-hak individu. Di negara-negara yang tradisi politiknya lebih banyak berwarna nasionalistik dengan sifat-sifat komunalisme yang kuat, penurunan demokrasi akan dengan sendirinya menyeret kemerosotan terhadap hak asasi secara fundamental. Contoh paling gamblangnya adalah apa yang terjadi di Filipina, di mana kampanye anti narkotika di sana diikuti pembunuhan secara terencana oleh negara. Pelanggaran hak asasi yang demikian serius dijustifikasi dengan pelbagai dalih komunal. Di Indonesia, kemunduran dalam hak asasi diakibatkan, pertama, oleh lemahnya niat dan gagasan elit pasca reformasi, dan kedua, di masa kini sebagai implikasi dari respon negara dalam menghadapi kemunculan populisme agama. Sejarah politik, tradisi pemikiran, dan ideologi yang tumbuh dan menguat di dalam kehidupan politik suatu masyarakat menentukan karakter tersendiri dalam politik hak asasi manusia di negara itu, termasuk di Indonesia. Pelbagai penulis dalam buku ini mendeskripsikan secara lugas dan mendalam bagaimana kultur hak asasi tumbuh dan bernegosiasi dengan pelbagai paham dan kecenderungan dalam sejarah dan budaya politik di Indonesia. Tulisan Andi Ahdian menjelaskan kompleksitas kosmopolitanisme sebagai ide politik kemerdekaan di satu sisi dengan ketakutan terhadap Islam di masa pergerakan pada sisi yang lain. Di sini Andi mensinyalir bahwa gagasan tentang hak dan kebebasan berideologi, misalnya, sedari awal memang memiliki masalah dan ganjalan. Pandangan demokrasi politik Indonesia sedari awalnya bersifat selektif. Geger Rianto menjelaskan secara unik posisi partikular budaya kekerasan yang berakar dalam alam budaya Indonesia yang aktualitasnya meledak oleh picu politik. Hak asasi dan universalitas adalah konsep yang dibicarakan di atas. Namun di bawah ia mesti berhadapan dengan nilai-nilai partikular tertentu. Sejarawan Wilson menulis problem kebudayaan dalam hak asasi manusia di Papua, sementara Hendrik Bolitobi mengulas nilai-nilai di timur Indonesia dalam pertautannya dengan hak asasi manusia. Sejauh mana kebudayaan di dua daerah ini berelasi dengan hak asasi manusia. Daniel Hutagalung menulis mengenai perubahan politik di seputar proses amandemen konstitusi dan implikasinya terhadap gagasan hak asasi manusia. Saiful Arif menjelaskan sejauh mana pertautan Pancasila dan hak asasi manusia. Robertus Robert mengulas pandangan negara, kekeluargaan, dan resonansinya di masa kini, serta implikasinya terhadap hak asasi dan gerakan civil society di Indonesia. Buku ini merupakan realisasi atas hibah yang saya terima dari University of California, Berkeley, ketika saya dipilih sebagai alumni terbaik. Kepada University of California, saya memang berjanji akan memanfaatkan hibah yang mereka berikan itu untuk menghasilkan sebuah buku mengenai hak asasi manusia. Buku ini adalah perwujudan dari janji yang telah diucapkan. Pelbagai ulasan di dalam buku ini akan memberikan hasanah baru dalam diskursus hak asasi manusia di Indonesia. Selama ini, perdebatan mengenai hak asasi di Indonesia lebih banyak diwarnai dengan pendekatan legal dan advokatif, dan di tengah situasi tersebut, para penulis di buku ini berhasil menyajikan problematika hak asasi manusia dalam sudut pandang yang terbilang baru. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis di buku ini, juga kepada penerbit margin kiri yang selalu setia menerbitkan buku-buku yang kritis dan berwawasan hak asasi. Semoga kehadiran buku ini membuka cakrawala yang lebih luas bagi gagasan dan perjuangan hak asasi manusia. Ini buku keren bagi siapapun yang ingin belajar atau memperkaya hasanah terkait hak asasi manusia. Kalian bisa membeli buku ini di tautan yang ada di deskripsi. Terima kasih.